Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, rahimakumullah. Ini adalah minggu kelima. Jadi minggu kelima adalah minggu yang rawan. Minggu kelima itu adalah karena penceramah-penceramah itu hanya untuk minggu keempat. Jadi Pak seperti Pak Haji Darliansah, beliau adalah minggu pertama dan minggu ketiga. Kemudian kalau Pak Dr. Ahmad Sairudin, beliau pada minggu kedua dan keempat. Dan yang lain-lain yang misi begitu. Baiklah, tadi kami sudah berusaha untuk minta penceramah di lain, dan beliau juga berhalangan. Maka untuk mengisi kekosongan ini kami memberanikan diri. Bapak dan Ibu-ibu, untuk pembicaraan saat ini kita tidak menyambung apa yang pernah dibicarakan pada subuh Rabu, tapi mungkin yang lain. Orang Barat atau orang-orang intelek itu biasanya mengklaim bahwa dialah yang paling hebat di dalam berestetika. Jadi artinya apakah dalam pergaulan dan lain-lain, jadi etikanya katanya paling hebat itu orang Barat. Tapi sebenarnya Islam lebih dari itu. Kita sebutkan satu contoh saja Bapak dan Ibu. Kalau kita bertemu dengan teman, kita bersenyum, kemudian kita bermusafahah. Senyum kalau di dalam pergaulan biasa, ia hanya menunjukkan bagaimana kegembiraan antara dua. Kata orang itu interaksinya dua orang. Tapi dalam Islam, karena beberapa kita kali mendengar bahwa setiap buku-buku kita ini kan memerlukan sedekah. Salah satu sedekah adalah tabassum wajhika li akhika sadaqatun. Islam hebat lagi. Tabassum wajhika li akhika sadaqatun. Senyum seseorang itu kepada saudaranya adalah sedekah. Jadi di sini selain daripada senang-senang menyenangkan, juga dicatat oleh Allah. Nah, ini kehebatan Islam. Banyak contoh-contoh lain. Nah, untuk masalah ini kami akan membawakan seorang surat. Seperti kami katakan tafsir Ibnu Qayyim adalah surat Az-Zariyat, yaitu ayat kedua. Tamu Ibrahim adalah malaikat sebenarnya. Bapak mungkin sudah tahu sebenarnya, karena setelah nanti pertama kepada Nabi Ibrahim, yang dua orang nanti akan mengunjungi Nabi Lut. Sebenarnya tamu dua orang ini hanya singgah. Kebetulan kata orang sekaligus lah. Sebenarnya tujuan Nabi Lut yang kemarin itu adalah pada waktu kita di teras, itu bagaimana yang dua orang ini begitu bungasnya kata orang itu. Jadi orang kampung pindah beliuran menghendaki. Nah, karena Nabi Lut itu kan senang pada laki-laki. Sampai Nabi Lut kan menawarkan, kata Nabi Lut, nah anakku nah kawini. Tidak ada yang mau. Itu mau pada tamu yang bungas tadi.
yang gagah tadi. Sebenarnya tamu ini sebelumnya singgah pada Nabi Ibrahim. Nah ini di Al-Quran dikabarikan halataka haditsul dhaif Ibrahim yang mukramin. Kemudian dakhalu, ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, alaihi faqalu. Jadi apa? Dia mengucapkan salaman. Kemudian Ibrahim menjawab. Ini qala. Di sana salaman. Nabi Ibrahim yang menyebut salamun qaumun munkarun. Jadi ini dalam Ibnu Qayyim dikatakan salaman, artinya dua, kata orang Banjar tuh baris di atas dua buah. Kalau ini menjawabnya salamun, bedapan dua puting. Jadi kalau anu kan domah ya domotain gitu kan, itu dalam, tapi domotain kadang-kadang bilang kita ya bedapan, dua dapan. Jadi itu salamun jawabannya, qaum munkarun. Kemudian faraga ila ahli faja'a bi'ajlin samin, maka dia pergi dengan diam-diam menemui istrinya. Faraga ila ahli itu dan istrinya, faja'a bi'ajlin samin, kemudian apa? Dia membawa anak daging atau anak sapi gemuk yang sudah dibakar. Jadi diam-diam Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Faqarrabahu ilaihim qala la taqulun, kemudian lalu dihidangkan faqarrab ilaihim faqala ala taqulun, silakan makan. Lalu beliau mengatakan demikian. Ini ketika tamu, Bapak dan Ibu, sebentar mengenai tamu ini dalam Islam memang, karena di negeri ada satu kisah, loh, ingin menyeleweng sedikit. Kisah tentang tamu. Ada satu kisah di negeri Arab, Bapak dan Ibu. Arab itu adalah terdiri dari kabilah-kabilah yang gersang. Jadi antara kabilah dan kabilah itu sering berperang. Pada suatu waktu, pada suatu kabilah itu kepala kabilahnya kedatangan tamu. Tamu tadi apa? Minta menginap. Karena orang Arab itu biasa demikian. Kalau nginap, ya nginap kalau ada tempatnya. Izinkan menginap. Waktu menginap, entah 1 hari atau 2 hari, datang orang-orang dari kampung di bawahan daripada kepala kabilah tadi, mengatakan bahwa tamumu itu sebenarnya adalah yang membunuh anakmu. Jadi tamumu itu yang sekarang bermalam itu adalah yang membunuh anakmu. Tapi kepala kabilah tetap tidak apa-apa, karena menurut ajaran Islam dia dilindungi selama 3 hari. Jadi selama 3 hari lalu beritahukan, terserah saja kamu membunuh anakku, tapi karena adalah ini ya dari anjuran dari agama, ya adat ini istiadat nenek moyang kita, kami izinkan selama 3 hari bermalam di sini. Setelah itu harus pergi jauh-jauh, karena nanti mungkin kami akan mencarimu lagi. Nah, begitulah kehebatan. Bapak dan Ibu, yang pertama mari kita bacakan saja apa yang tertera di buku ini tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Ayat yang pertama adalah Allah mensifati tamu-tamu Ibrahim itu sebagai orang-orang yang dimuliakan. Memang sini Ibrahim mukramin karena demikian. Salah satu dari 2 pendapat tentang hal ini ialah bahwa ini terjadi karena apa? Karena penghormatan Ibrahim kepada tamunya yang sedemikian. Yang lainnya bahwa mereka dimuliakan di sisi Allah. Memang karena mereka itu adalah malaikat. Jadi tentu saja dimuliakan. Sebab itu Ibrahim al-mukramin. Jadi tamu tadi tamu yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, idz dakhalu alaihi faqalu, ingatlah ketika masuk ke tempatnya, dakhalu tanpa menyebutkan permintaan izin. Jadi yang berdua tadi kata izin, masuk aja. Ini merupakan dalil bahwa
Nabi Ibrahim itu adalah sudah dikenal sebagai orang yang suka menghormati dan memuliakan tamu-tamunya dan menjamu mereka. Jadi rumah beliau itu sepertinya tempat persinggahan. Jadi ada tamu datang masuk, tuh pergi. Begitulah. Jadi tempat Nabi Ibrahim demikian. Jadi tempat Nabi Ibrahim itu adalah persinggahan bagi tamu. Jadi sebab itu cukup kalau masuk begitu saja, minta izin begitu saja, tidak perlu misalnya ya seperti kita mungkin nelpon dulu atau apa, tidak perlu. Ya. Ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu rumah beliau itu terbuka untuk umum. Nah yang ketiga ini yang penting tadi, faqalu salaman. Itu Nabi Ibrahim itu menjawab dengan salamun, sedangkan malaikat tadi adalah salaman. Jadi salaman itu dengan dua baris, dua salaman, itu berarti katanya menunjukkan bahwa artinya kami menyampaikan salam sejahtera. Sedangkan salamun itu semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Jadi sepertinya malaikat ini kan mengatakan begini, bahwa kalau dia mengatakan salaman, itu katanya salam sejahtera untukmu. Mungkin dari siapa itu menyampaikan. Tapi kalau salamun itu langsung pada orangnya. Nah inilah salah satu kehebatan Al-Quran. Jadi faqalu salaman. Jadi tadi malaikat tadi berkata salaman, Nabi Ibrahim faqalu salamun. Jadi kata malaikat salam sejahtera. Ya ada sampaikan kamu, ya kami sampaikan salam sejahtera. Nabi Ibrahim langsung salam sejahtera juga, tapi untukmu. Ini katanya adalah kalau kita dalam ya sedikit tata bahasa Arab tuh ada yang namanya marfu', ada namanya nasab ya. Jadi istilah di sini katanya ada mansub. Jadi ada kalimat ismiyahnya itu menunjukkan ketetapan, dan kita tidak membahas ini. Jadi karena yang membahas juga mungkin minim ilmunya. Jadi tidak membahas ini. Kemudian yang berikutnya. Jadi tadi sekali lagi malaikat salaman, Nabi Ibrahim menyebut salamun. Langsung. Kemudian yang keempat. Keempat adalah sini kaum mungkarun. Kaum mungkarun itu ya dalam bahasa Arab namanya, katanya sini muftadanya dihilangkan. Muftadanya dihilangkan. Sebab itu karena mengapa? Karena kaum mungkarun orang-orang yang tidak dikenal. Kenapa? Ibrahim tidak mengenali mereka. Tidak ada dari Allah mengatakan ada wahyu bahwa ini malaikat, tidak. Mungkin kalau malaikat lain sikap Nabi Ibrahim, tapi tidak. Nabi Ibrahim tidak. Sebab itu sini kaum mungkarun berarti itu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Antum mungkarun. Kaum mungkarun berarti kaum yang tidak dikenal. Jadi maksudnya tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya, bentuk kata kerja yang digambarkan dalam bentuk tadi katanya bentuk maf'ul, itu ditiadakan subjeknya. Jadi ya, sehingga dia kata mungkarun tidak dikatakan inni ukrimukum. Jadi tidak dikatakan sini bahwa aku memuliakanmu, tidak. Ya, kita lewati yang 5 ini Bapak dan Ibu. Kita teruskan dengan pembahasan ke-6. Ibrahim menghampiri istrinya secara diam-diam. Di sini katakan faragha ila alihi faja'a bijilin samin. Sini maka dia pergi dengan diam-diam menemui istrinya. Jadi kada ribut-ribut kayak kita kan punya ini umpama lah kan. Tapi ini Allah alam yang lain. Anu ulakan teh. Namanya kada diam-diam menemui istrinya. Di sini
faragha ila ahli faja'a bijilin samin. Jadi kemudian apa yang dibawanya adalah daging anak sapi yang gemuk. Jadi di sini katakan beliau Nabi Ibrahim menghampiri dirinya secara diam-diam agar menyiapkan makanan bagi tamunya tadi. Sini adalah dikatakan, jadi dikatakan di sini faja biji alin samin itu farogo itu sebenarnya itu adalah raw dalam, kalau tidak salah maksudnya rawgan. Rawgan artinya pergi secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jadi farogo itu diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jadi sehingga kepergiannya itu tidak dirasakan atau tidak diketahui oleh tamunya. Inilah kata pengarang ini kemuliaan dari tuan rumah yang sedang menghadapi tamu, yaitu pergi secara diam-diam sehingga tamu tidak menyadari kepergiannya, yang membuat tamunya merasa tidak enak dan malu. Kalaupun kata yang mengarang ini adalah beras ini ada, biarlah ketika makanan sudah terhidang saja. Jadi satu sikap dari Nabi Ibrahim, faragha ila ahli faja'a bijilin samin. Lalu yang dibawakan apa? Ini ketika Nabi Ibrahim menemui istrinya tadi, dia muncul sambil membawa hidangan. Jadi yang membawa hidangan itu hal ini, yang membawa hidangan dalam kitab ini tidak istrinya, tapi Nabi Ibrahim sendiri ngambil ke belakang membawa. Jadi dia tidak berhukum, apalagi misalnya orang lain, apalagi mohon maaf kalau kita kan sering banyak bedinda atau pembantu rumah tangga, itu kan biasanya pembantu. Tapi kami kira nih tidak mengurangi juga ya. Tapi di sini Nabi Ibrahim walaupun beliau sebenarnya ada pembantu, tapi beliau sendiri yang membawakan. Kemudian firman Allah, kemudian dibawakan daging anak sapi yang gemuk. Di sini anak sapi yang gemuk adalah bijilin samin. Kemudian menunjukkan bahwa tamu itu adalah dihormati, apa adanya di rumah itu diberikan. Jadi beliau yang datang mengantar makanan itu tidak menyuruh pembantunya dan juga tidak menyuruh yang lain, tidak menyuruh istrinya, tidak, beliau sendiri. Kemudian yang berikutnya, beliau datang sambil membawa anak sapi yang gemuk dan utuh, tidak membawa hanya sebagian diantaranya. Ini merupakan kesempurnaan kemuliaan beliau. Jadi, wah, anak sapi itu seikungan. Oh, anak Ibrahim. Kemudian beliau sendiri menghidangkan jamuan kepada para tamunya dan tidak menyuruh para pembantunya. Ini sudah lewat tadi. Beliau menghidangkan makanan itu kepada mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mendekat ke tempat jamuan. Jadi tidak. Jadi di sini juga salah satu kemuliaan Nabi Ibrahim, beliau yang kata orang itu dia menghidangkan, mendekatkan makanan tadi ke tamunya. Bukan tapi ini masalah-masalah kebiasaan Bapak dan Ibu. Jadi tidak lalu ayo kita karena dihidangkan di lain, yuk kita ke sana. Tidak. Ini malah kalau biasa kan gitu kan, sidangkan di lain, ayo kita ke sana. Nah, ini tidak. Wah, ini makanan. Kemudian perkataan Ibrahim, ala ta'kulun, silahkan kalian makan. Ini merupakan penjelasan dan perkataan yang lembut, yang lebih baik dari perkataan kulu. Bahasa Arab, kalau ini ala ta'kulun, kata beliau, ini lembut benar ini. Kalau kulu memang bil amar, makan. Nah, itu kan kasar. Ini ala ta'kulun. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebelum kita kehalusan bahasa Al-Qur'an itu Masya Allah. Jadi kalau kita sedikit-sedikit ini apalagi hanya belajar, ini kita hanya belajar, ini mohon maaf aja Bang, sama aja Bapak dan Ibu hanya belajar cuma. Sebab itu kalau ada yang melajari, kami senang benar. Sejarah saya sedikit-sedikit tentang bahasa Arab apa itu. Ala ta'kulun. Jadi
Kalau dalam Al-Qur'an kulu washrabu, memang Allah kulu washrabu hatta yatabayyana akumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, itu memang itu Allah. Memang jelas Allah kulu makan, washrabu minum. Tapi Nabi Ibrahim kepada tamunya ala ta'kulun, makan artinya. Lalu beliau menjelaskan mereka makan karena mereka tidak segera mau makan, padahal pertamanya tidak perlu minta izin untuk lebih dahulu memakannya, sebab biasanya jika hidangan sudah disuguhkan maka mereka langsung memakannya. Maka ketika tamu ternyata tidak segera makannya, beliau menyilahkan mereka untuk makannya. Beliau sudah merasakan dengan apa. Jadi yang berikutnya ini bagaimana penghormatan Nabi Ibrahim terhadap tamunya. Kemudian terakhir dalam pembahasan ini adalah ketika mereka tetap tidak mau makan hidangan, maka beliau menjadi takut kepada mereka. Kalau mereka tidak nampak menakutkan. Ini cerita terakhir. Di Al-Quran tidak ada, tapi di dalam tarikh memang takut beliau tamu berdapat makan karena memang malaikat. Jadi lalu terakhir malaikat itu berkata, janganlah kamu takut. Jadi kenapa? Lalu malaikat menyampaikan itu basyira, sesuatu kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim tadi kan hanya singgah. Sebenarnya tujuan kepada Nabi Lut, karena sebentar lagi ini akan dihancurkan Nabi Lut ini. Kota Sodom dan Gomorrah itu akan dihancurkan. Jadi rupanya malaikat ini mencek dulu, memang benar bahwa di kota Sodom dan Gomorrah itu, di bawah kaum Nabi Lut itu tidak ada yang senang kepada perempuan laki-lakinya. Laki-lakinya hampir semuanya senang kepada laki-laki. Nah, ini. Bapak dan Ibu, mari kita sedikit menambah tentang tamu ini. Dalam hadis kan kita sudah kenal, ada hadis namanya dari hadis Aisyah. Seperti salah mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yuhsin ila jari. Barang siapa yang percaya atau beriman, kemudian juga beriman juga dan percaya kepada akhir akhirat, yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, apa? Fal yuhsin ila jari, hendaklah dia itu berbaik-baik kepada tetangganya. Nah, ini salah satu etika Islam. Kenapa jadi sampai digitukan? Karena Bapak maaf aja, kalau kita buat statistik Bapak lah, orang yang berbaik-baik lawan tetangga dengan orang kada baik-baik itu kira-kira banyak yang kada baik-baik lawan tetangga. Pandang yang berbaik-baik. Paling kada urusan tanah kah? Kada sebanyak, kada sedepak, sekilan aja kin. Ya sudah, kada taguran lagi. Jadi sebab itu Islam sedemikian. Fahyusin ila jari. Kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini baru yang kedua. Fal yukrim dhaifah. Hendaklah engkau memuliakan tamumu. Dalam ajaran Islam, tamu kalau datang, ya kalau ada surungan teh, banyu dingin barang. Jadi ini sebenarnya untuk kita semua. Kemudian tamu kami baca di dalam Fadhailul A'mal Bapak dan Ibu. Mana pentingnya sholat sunat dengan melayani tamu. Nah ini kami baca ini. Tapi wallahu alam bisawab. Katanya lebih penting melayani tamu daripada kita mengerjakan amalan-amalan sunat. Itu kan yang namanya lebih afdal gitu.
Sebab itu namanya fadhailul amal bi afdal. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau tamu tadi sudah pulang, biasanya ini kita antarkan, dan etika yang begini ini lebih banyak dimiliki oleh orang Islam. Diantarkan, kata orang itu, sampai kada kelihatan di mata kita lagi. Jadi kita antarkan muka pintu, kemudian dia pergi sampai dia tidak kelihatan di mata kita lagi. Sebenarnya banyak. Sekali lagi kita kembali lagi, jadi jangan kita rendah hati. Orang mengklaim banyak sekali, wah artinya peraturan-peraturan tentang kesopanan dan macam-macam di luar Islam tuh hebat. Islam lebih lagi. Malah Islam itu diberikan suatu ketentuan gitu. Yang demikian itu. Kemudian terakhir, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan au yasmut. Nah, ini kadang-kadang orang yang percaya kepada hari akhir dan juga beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan, hendaklah dia berkata baik, atau diam, fal yasmut. Jadi bimbingan dan hadis ini Bapak dan Ibu adalah diriwayatkan oleh As-Syaikhan, yaitu Bukhari, Muslim. Kadang-kadang kita ya bicara, ya kata orang itu ya gimana lah gitu. Tapi mudah-mudahan ya kita itu bisa namanya fal yaqul khairan. Sebab itu dalam Al-Quran juga fal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah engkau berkata dengan yang sadida. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan qawlan sadida, jangan itu sadida itu keras dong lah. Qawlan sadida itu bicara dengan lemah lembut. Jadi Islam ini tadi hanya satu contoh Bapak dan Ibu tentang tamu, ya, langsung dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Masya Allah, ya. Jadi kalau tamu demikian itu tidak ada lagi anggapan Islam itu demikian. Bapak dan Ibu, karena Islam itu syumul, lengkap. Cari-carinya saja kelemahannya tidak ada sebenarnya. Cuma terkadang kita saja tidak sampai kata orang tua menyelidikinya sampai ke sana. Mungkin Bapak dan Ibu, kami hanya membawakan tentang ini. Sebenarnya ada lagi beberapa masalah-masalah lain yang banyak, ya, yang kita bisa kemukakan bagaimana orang Islam itu. Sebab itu orang Islam itu ya dilihat saja sudah menyenangkan. Kalau dilihat tidak menyenangkan, tidak Islam lah. Sudah seperti kata orang itu, ya mungkin Islamnya juga ya perlu dipertanyakan bagaimana. Mungkin Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, mengisi kekosongan waktu, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab karena nanti yang ditanya ini kewalahan. Karena lain sekedar menyampaikan. Jadi jangan bertakon, jangan bertakon di pinggiran, bisa aja bergamatan. Pokoknya kalau bertakon, insya Allah kewalahan. Insya Allah kewalahan. Saya tanyakan tadi mengenai ya beberapa bahasa Arab itu. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, Al-Quran itu kalau mau diselidiki, Masya Allah. Mari kita tutup dengan, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya Bapak dan Ibu. Mari kita tutup dengan doa atau doa kifarat majelis, ya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.